Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai permutasi dan kombinasi, di mana permutasi dan kombinasi ini merupakan subbab dari kaidah penjajahan. Nah, di sini kita akan membahas materi kombinasi. Perhatikan masalah berikut. Misalkan dari 4 bersaudara, Amir kita anggap sebagai A, Budi kita anggap sebagai B, Cahya kita anggap sebagai C, dan Doni kita anggap sebagai D, diundang 2 orang wakilnya untuk rapat keluarga. Ada berapa cara undangan itu dapat dipenuhi, dan bagaimana pula jika yang diundang adalah 3 orang dari 4 bersaudara itu. Di sini bisa kita ketahui bahwa 4 bersaudara itu adalah A, B, C, dan D. Atau Amir, Budi, Cahya, dan Budi. Yang diundang hadir dalam rapat keluarga sebanyak 2 orang wakil. Jika rapat keluarga itu yang diundang itu adalah 2 orang, maka apakah arti dari AB dan BA? Apakah AB sama dengan BA? Demikian juga jika rapat keluarga itu yang diundang 3 orang, maka apakah arti dari CAD dan ACD? Apakah CAD sama dengan ACD? Ternyata untuk permasalahan tersebut AB sama dengan BA, karena jika yang hadir adalah Amir dan Budi, tentunya sama saja jika yang hadir adalah Budi dan Amir. Meskipun yang disebut duluan itu berbeda urutan penyebutan saja. Tapi orangnya sama-sama, yaitu Amir dan Budi. Intinya adalah yang hadir adalah Amir dan Budi. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa kombinasi adalah pemilihan beberapa objek dari n unsur yang tersedia tanpa memperhatikan urutan. Sini, kalau yang permutasi tadi memperhatikan urutan, tapi kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Misalkan, N dan K bilangan bulat non-negatif dengan K kurang dari atau sama dengan N, banyaknya kombinasi K unsur dari N unsur yang berbeda tanpa pengulangan ditentukan dengan rumus N faktorial dibagi N dikurang K faktorial dikali dengan K faktorial. Kita masuk ke contoh soal. Misalkan di sini ada soal, dalam suatu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Jika seorang siswa memilih secara acak soal yang akan dikerjakan, berapa banyak cara atau pilihan untuk mengerjakan soal ujian tersebut? Sini, kita ketahui ada 7 soal yang disediakan, dan siswa diharuskan menjawab 4 soal dari total soal yang tersedia. Untuk soal ini merupakan contoh dari kombinasi. Kenapa? Karena urutannya tidak diperhatikan. Yang penting ada 4 soal yang dikerjakan. Mau nomor 1 yang dikerjakan duluan atau nomor 2 yang dikerjakan duluan, itu dianggap sama saja. Yang penting ada 4 soal. Yang ditanyakan adalah banyaknya cara atau pilihan untuk mengerjakan soal ujian. Kita jawab, banyaknya cara memilih 4 soal dari 7 soal yang tersedia. Kita gunakan rumus kombinasinya itu. N-nya itu 7, K-nya adalah 4. Jadi tinggal kita substitusi saja. Untuk 7 faktorial, berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. 7 dikurang 4 itu adalah 3, jadi 3 faktorial dikali 4 faktorial. Di sini ada faktor yang sama, yaitu 4 faktorial dan 4 faktorial. Bisa kita sederhanakan, 4 faktorial dibagi 4 faktorial berarti 1. Jadi 7 kali 6 kali 5. Untuk 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Sini 3 kali 2 kali 1 itu adalah 6. Sedangkan yang di atas juga ada 6, berarti bisa kita sederhanakan juga. 6 bagi 6 adalah 1. Jadi 7 kali 5 kali 1. Hasilnya adalah 35. Jadi kesimpulannya adalah banyaknya cara atau pilihan untuk mengerjakan 4 soal dari 7 soal yang tersedia itu adalah 35 cara.
Kita masuk ke contoh soal selanjutnya, yaitu sebuah kontingen Olimpiade Matematika yang terdiri atas 5 siswa akan dipilih dari 6 siswa putra dan 4 siswa putri. Tentukan banyak cara kontingen ini dapat dibentuk jika yang pertama, tidak ada pembatasan atau tidak dibedakan antara putra dan putri. Yang kedua, kontingen memiliki tepat 2 siswa putra. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu jika tidak ada pembatasan atau tidak dibedakan antara putra dan putri. Jadi semuanya memiliki kesempatan yang sama. Diketahui ada 6 putra dan 4 putri, jadi totalnya ada 10 siswa. Lalu akan dipilih 5 siswa untuk Olimpiade Matematika. Nah, untuk yang soal ini merupakan contoh dari soal kombinasi. Kenapa? Karena urutannya tidak diperhatikan. Pokoknya ada 5, entah siapapun itu yang disebut, itu dianggap sama orangnya. Misalkan seperti yang tadi. Yang ditanyakan adalah banyaknya cara kontingen ini dapat dibentuk jika tidak ada pembatasan atau tidak dibedakan antara putra dan putri. Kita bisa gunakan rumus dari kombinasinya, yaitu kombinasi 5 siswa yang mau diambil dari 10 siswa yang ada. Jadi, N-nya 10 dan K-nya adalah 5. Jadi, 10 faktorial dibagi 10 dikurang 5 faktorial dikali 5 faktorial. 10 faktorial itu adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. 10 dikurang 5 itu adalah 5 faktorial. Jadi 5 faktorial dikali 5 faktorial. Jadi banyaknya cara untuk memilih 5 siswa dari 10 siswa yang ada itu adalah 10 faktorial dibagi 10 dikurang 5 faktorial dikali 5 faktorial. 10 faktorial itu 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. 10 dikurang 5 itu adalah 5, jadi 5 faktorial dikali 5 faktorial. Untuk 5 faktorial itu sendiri adalah penjabarannya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Di sini ada unsur yang sama, yaitu 5 faktorial dengan 5 faktorial. 5 faktorial bagi 5 faktorial berarti kan 1. Lalu 5 dikali 2 itu adalah 10. Di sini juga 10 faktorial. 3 dibagi 9 dengan 3. 9 bagi 3 adalah 3. Lalu 8 dibagi 4 itu adalah 2. Jadi 3 kali 2 kali 7 kali 6 itu adalah 252. Jadi kesimpulannya adalah banyaknya cara kontingen ini dapat dibentuk jika tidak ada pembatasan atau tidak dibedakan antara putra dan putri itu adalah 252 cara. Lalu untuk yang kedua, yaitu tentukan banyak cara kontingen ini dapat dibentuk jika kontingen memiliki tepat 2 siswa putra. Diketahui ada 6 putra dan 4 putri, jadi totalnya 10 siswa. Lalu akan dipilih 5 siswa untuk Olimpiade Matematika, di mana ada 2 putra, jadi sisanya adalah 3 putri. Banyaknya cara kontingen ini dapat dibentuk jadi yang ditanyakan adalah banyaknya cara kontingen ini dapat dibentuk jika kontingen memiliki tepat 2 siswa putra. Jadi akan dipilih 2 putra dari 6 putra yang ada, lalu sisanya karena mau dipilih 5 siswa dan 2-nya putra berarti kan ada 3 putri. Berarti sisanya adalah 3 putri. Jadi akan dipilih 3 putri dari 4 siswa putri yang ada. Maka di sini kita gunakan aturan perkalian, yaitu akan dipilih
2 putra dari 6 putra yang ada akan dipilih dan akan dipilih 3 putri dari 4 putri yang ada. Tinggal kita substitusikan saja. Jadi 6 faktorial dibagi 6 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kita kalikan dengan yang satunya, yaitu untuk yang putri. 4 faktorial dibagi 4 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. 6 dikurang 2 itu adalah 4, jadi 4 faktorial. Lalu 4 dikurang 3 itu adalah 1 faktorial. Jadi, untuk 6 faktorial itu adalah 6 kali 5 kali 4 faktorial. Dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1. Lalu 4 faktorial, berarti 4 dikali 3 faktorial. Dibagi dengan 1 faktorial itu 1 dikalikan dengan 3 faktorial. Di sini ada faktor yang sama, yaitu 3 faktorial dengan 3 faktorial, 4 faktorial dengan 4 faktorial. Bisa kita sederhanakan. 4 faktorial bagi 4 faktorial, 1. 3 faktorial bagi 3 faktorial, juga 1. Lalu di sini ada 6, dan 2 kali 1 itu adalah 2. Berarti 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi 3 dikali 5 adalah 15, 4 dibagi 1 adalah 4. 15 dikali 4 itu adalah 60. Jadi kesimpulannya adalah banyaknya cara kontingen ini dapat dibentuk jika kontingen memiliki tepat 2 siswa putra adalah 60 cara. Jadi dari materi yang sudah kita bahas tadi, kita dapat mengetahui perbedaan dari permutasi dan kombinasi, di mana kalau permutasi itu urutannya diperhatikan, sedangkan untuk kombinasi itu urutannya tidak diperhatikan. Ini bisa kita cukupkan, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.